بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa tibbi qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma inna asbahna fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin, fa'atimma alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, orang tua kami, ayah bunda, besar tak disebut gelar, kecil tak dihimbau nama, umumnya hadirin hadirat, tamu-tamu Allah, sidang jamaah fardu subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah di mana pada pagi ini kita masih bisa merasakan, menatap karunia-karunia Allah kepada kita. Semoga dengan rasa syukur yang selalu ada di dalam diri kita ini menyebabkan Allah ridha kepada kita dan Allah menambah nikmatnya zahir dan batin kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelum kita memulai kajian, kembali kita bersama-sama berdoa, bersalawat, bertawassul dengan membaca salawat badar. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi'ahlil badri ya Allah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammin wa min bi'ahlil badri ya Allah. Ilahi la
جميع أذية وصريف مكائد العدا والكفئة للبدر يا الله إلهي نفس الكرباء من العاصين والعقبى وكل بلية ووباء للبدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيبي الله اللهم صل على سيدنا Muhammad Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita lanjutkan kembali kajian kitab Al-Azkar An-Nawawiyah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Pada pagi ini kita masuk ke bab ma yaqulu, apa yang dianjurkan kita untuk membaca idza labisa sauban jadidan, tatkala kita memakai baju atau pakaian baru, au na'lan, atau ketika kita memakai sandal terompah, wama asbahahu, dan yang semisal dengannya. Jadi apakah yang kita pakai itu baju, apakah yang kita pakai itu peci, ataukah yang kita kenakan itu adalah syal, selendang, kemudian celana, sepatu, kaos kaki, kemudian terompah dan lain sebagainya. Ternyata di dalam syariat Islam, contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, rupanya ada penghargaan kita ke sesuatu yang baru itu, dan cara menghargainya adalah dengan membaca doa ataupun zikir. Nah, jadi ini relevan nanti Bapak Ibu ketika kita menjelang hari raya Idul Fitri. Itu biasanya pada kebiasaannya banyak yang memakai pakaian-pakaian baru. Masih ada boleh baju baru apa? Tidak ada. Lewat masanya ya. Saya tadi malam sama istri ngobrol, rasa-rasanya baju baru, sandal baru menjelang hari raya ini tidak zamannya lagi. Memang itu hanya untuk membahagiakan anak-anak biasanya. Tapi kalau bapak-bapak ya, seusia saya dan seusia bapak ibu biasanya ya tidak lagi euforia dengan baju baru. Tapi tak menutup kemungkinan ada juga bapak ibu yang nampaknya nanti akan membeli dan memakai baju baru di pagi hari raya. Apakah ada rencana? Tidak ada. Gimana lah?
Eko minta sama orang luar. Nah, lalu Imam An-Nawawi mengatakan yustahabbu, dianjurkan, ayyakula inda libasihi, ketika ia memakai pakaian baru itu dianjurkan mengucapkan sama seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, yaitu tentang etika adab dalam memakai pakaian. Jadi kalau memakai pakaian apapun diawali dengan membaca Bismillah. At-tasmiyatu fi jami'il a'mal. Kita ini mesti membiasakan membaca Bismillah, melibatkan Allah dalam segala sesuatu, termasuk ketika kita akan memakai pakaian atau yang akan dipakai itu adalah barang-barang baru. Maka prinsip umumnya, zikir umumnya adalah minimal membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini Imam An-Nawawi membahasakan dengan kata-kata yustahabbu. Itu Bapak Ibu, kalau dalam kajian fikih, apabila Imam An-Nawawi atau ulama-ulama mazhab Syafi'i membahasakan atau menarasikan dengan ungkapan mustahab atau yustahabbu, itu maknanya adalah anjuran yang kita dianjurkan untuk melakukan, tetapi dalilnya tidak secara langsung menunjukkan tentang itu. Hanya saja dalilnya diperas, diambil dari dalil-dalil umum. Nah, maka dibahasakan oleh Al-Imam An-Nawawi dengan ungkapan yustahabbu, dianjurkan. Kenapa? Karena dalam segala perbuatan baik kita diperintahkan oleh Nabi untuk membaca Bismillah. Kullu amrin, setiap perkara, zibadin, yang memiliki urgensitas, ya, la yubda'u fihi bi Bismillah, perkara baik yang apabila tidak dimulai dengan membaca Bismillah, fahuwa aqtahu, maka dia barakahnya akan terputus. Maka keluar dari rumah Bismillah, dari umumnya itu, ya, kalau tak sempat misalnya baca Bismillahirrahmanirrahim, minimal baca Bismillah. Masuk ke dalam masjid, baca Bismillah. Kemudian ketika akan berkendara, baca Bismillah. Dan redaksi Bismillah ini banyak, Bapak Ibu. Ada Bismillahirrahmanirrahim, kemudian Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian ada pula Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul alim. Maka perkara-perkara yang baik apabila diawali dengan Bismillah, barakah akan muncul, penjagaan Allah akan kita dapatkan. Maka dulu pernah kita sampaikan ada sebuah cerita di Jakarta, salah seorang jemaah kita merutinkan ketika keluar dari rumahnya membaca 3 Bismillah itu. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahi alladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul alim. Lalu dia tambah dengan satu doa, a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah, ketika itu dia pergi dari rumahnya di Jakarta itu rumah dempet-dempet itu apa namanya, Pak? Rumah susun, dempet-dempet di gang sempit, ya, rumah dempet. Terjadilah kebakaran. Ya, lalu dikabarkan kepadanya, Pak, rumah Bapak kebakaran, komplek Bapak tinggal
hangus terbakar semuanya. Dia dipasang. Lalu dia berkata, insya Allah rumahku tak akan kebakaran. Ya. Betul Pak, kebakaran. Habis membubung tinggi apinya, mengepul asapnya, rumah Bapak pasti kena. Dengan tenang beliau menjawab, insya Allah rumahku tak akan kebakaran. Ternyata setelah api padam, ya, dia pulang, ternyata hanya rumah dia yang tinggal. Nah, jadi rupanya Allah Ta'ala menjaga. Jadi coba Bapak Ibu keluar dari rumah, amalkan 3 bismillah itu, plus baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma. Ibu-ibu lihat coba kita itu keluar dari rumah. Lain, gimana lah kok? Ya, minimal bismillah. Nah, jadi itu Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi ketika Imam An-Nawawi membahasakan dengan kata-kata yustahabu, berarti perbuatan tersebut dipakaikan kepadanya dalil umum tentang basmalah. Nah, lalu rupanya di dalam riwayat ada doa khusus atau zikir khusus yang dianjurkan oleh Nabi, dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, di mana Al-Imam An-Nawawi pada hadis yang ke-44 di dalam kitab ini mengatakan, wa rawaina an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kami riwayatkan informasi hadis ini, sumbernya adalah Abu Sa'id Al-Khudri, di mana Abu Sa'id Al-Khudri ini berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi Muhammad itu kebiasaannya sallallahu alaihi wasallam, idza stajadda sauban, apabila mendapati memiliki pakaian baru, samahu bismi, Nabi Muhammad mengucapkan bismillah. Nah, itu standar yang tak boleh ditinggalkan. Bismillah tadi, ya. Kemudian ada pula yang menafsirkan, ya, samahu bismi itu maknanya adalah selain bismillah, Nabi Muhammad menghargai yang baru-baru itu, setiap, ya, benda-benda yang dimilikinya diberi nama, ya. Jadi pedangnya ada nama khusus, kemudian baju besinya ada nama khusus, kemudian gelas tempat minumnya ada nama khusus, kemudian dalam riwayat juga disebutkan Nabi Muhammad itu punya keledai tunggangan, diberikan namanya oleh Nabi Dul. Siapa namanya itu? Dul. Tidak Sidul lah. Ya, kan ada dulu Sidul lah. Sebelahan. Nah, ini dulu. Jadi panggilannya Dul. Kemudian ada onta Nabi namanya Al-Qaswa atau Al-Quswa. Nah, itu unta terbaik yang diberikan namanya oleh Rasulullah itu dengan Al-Qaswa. Jadi Bapak Ibu kalau punya barang, punya kendaraan, kasih aja nama. Ya, saya pernah melihat waktu itu Bapak Ibu di daerah Panam itu di Jalan Subrantas, mobilnya Avanza, tapi merek Avanza itu dibuangnya, ditulisnya Pajero. Ya, ini orang yang pandai bahagia nih Pak. Ya, dia tak punya mobil, mungkin mobil dambaan Pajero, tapi yang dia mampu baru Avanza. Dibuangnya merek Avanza, dibuatnya Pajero. Nah, itu kan orang yang pandai bahagia. Berarti dia menamakan mobilnya ini adalah Pajero. Boleh tidak? Boleh Pak? Tidak boleh? Pembohongan publik ya? Nampaknya boleh-boleh aja itu, ya. Karena tak ada kesempatan, orang tahu itu Avanza, ya, nama perusahaan, nama mereknya. Tapi dia ingin membahagiakan diri, mungkin kan dibuatnya Pajero. Nah, kalau Bapak Ibu punya
motor apa Pak? Motor Beat lah. Nah, kalau ingin dirubah mereknya itu buat Harley Davidson. Harley gitu. Jadi ada orang yang rupanya pandai bahagia. Nah, pandai bahagia tak sengsara itu, tak tahu itu Pak. Ya. Nah, jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam apabila mendapatkan pakaian baru, ia sebut nama Allah Taala imamatan. Apakah yang dimiliki oleh Nabi itu adalah imamah? Imamah itu sorban yang dililitkan ke kepala, au qamisan atau gamis, au ridaan atau selendang baru. Setelah mengucapkan bismillah tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca doa, Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a. Coba ulang balik coba ulang balik Ini jarang kita amalkan guys ya Pak ya. Jarang kita amalkan. Nah, tapi setelah kita tahu, kita amalkan. Ya minimal tadi bismillah. Ada zikir khususnya apa? Allahumma lakal hamdu anta kasawtanihi as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Apa artinya? Ketika itu Nabi Muhammad memuji Allah Ta'ala, ia mengatakan Allahumma lakal hamdu, ya Allah bagimu segala pujian. Anta kasautani, engkaulah yang menutup aurat. Engkaulah yang memberikan aku pakaian. Jadi dibalikkan semua karunia itu bahwa segala karunia adalah dari Allah, datangnya dari Allah, kembalinya akan kepada Allah. Maka balikkan segala karunia itu, ini adalah nikmat dari Allah. Anta kasautanihi, engkaulah yang memberikan aku pakaian ya Allah. As'aluka khairahu, ya Allah aku memohon, meminta, mengharapkan kepada engkau kebaikan pakaian ini atau sesuatu yang baru ini, wa khaira ma suni'alah, dan kebaikan yang muncul dari pakaian ini. Ya, dan aku berlindung wa a'udzubika min syarrihi, aku berlindung kepada engkau dengan engkau ya Allah dari keburukan pakaian ini, wa syarri ma suni'ala, dan efek buruk yang muncul dari pakaian yang dipakai ini. Rupanya tidak sesederhana sekedar dia menjadi penutup aurat kita. Pakaian itu rupanya ada nikmat dari Allah yang mesti kita syukuri, ada kebaikan yang mesti kita tarik, dan efek baik yang muncul dari pakaian yang kita gunakan itu ada keburukan yang harus kita perlindungkan diri kita kepada Allah darinya, dan dari segala efek keburukan yang muncul dari pakaian itu. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini termaktub diriwayatkan juga oleh Al-Imam Abu Dawud Sulaiman bin Al-Ash'ath As-Sijistani, atau yang dikenal dengan nama Imam Abu Dawud. Ya, Imam Abu Dawud ini orang Sijistan. Sijistan itu perbatasan Uzbekistan dengan Kazakhstan kalau tak salah, berasal dari Sijistan. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Isa Muhammad bin Isa bin Samurah At-Tirmizi.
atau yang dikenal dengan Imam At-Tirmizi di dalam kitabnya Sunan Tirmizi. Jadi Imam At-Tirmizi ini adalah murid daripada Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari mengatakan, saya tidak meninggalkan negeri tempat di mana sebelumnya saya mengajar itu, tidak ada yang lebih pintar dan lebih cerdas ketimbang Imam At-Tirmizi. Kemudian hadis ini juga diriwayatkan dari Abu Abdurrahman, ya, Ahmad bin Shu'aib An-Nasai, atau yang dikenal dengan nama Imam Nasai. Imam ahli hadis di dalam sunan mereka, di dalam karya hadis mereka. Qala Tirmizi, Imam At-Tirmizi mengatakan, hadza hadisun hasan. Ini adalah hadis yang hasan. Yang tertinggi sahih, di bawahnya hasan, di bawahnya dhaif. Jadi standar hukum hadis ini adalah hadis hasan. Jadi Bapak Ibu, kalau nanti punya peci baru, punya pakaian baru, apapun yang baru yang dilekatkan ke tubuh kita, bacakanlah doa di antaranya, Allahumma lakal hamdu kan anta kasautanihi as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Itu hadis yang diriwayatkan oleh 3 imam hadis di dalam sunan mereka, Abu Dawud, At-Tirmizi, dan Imam An-Nasai. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, pada hadis yang ke-45, warawayna fi kitab At-Tirmizi, kami riwayatkan dalam kitab At-Tirmizi, dalam sunan At-Tirmizi, bersumber dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, Allah ridha kepada Umar bin Khattab ini, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man labisa thawban jadidan, siapa yang memakai pakaian baru, faqala, lalu ia berucap, lalu ia berkata, alhamdulillahilladzi kasani. Jadi lagi-lagi awalnya adalah alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kasani wa ma huwari bihi awrati wa atajammalu bihi fi hayati. Nah, itu pendek, ya, atau lebih kurang sama dengan doa yang pertama tadi. Apa bunyinya? Alhamdulillahilladzi kasani wa ma uwari bihi awrati wa atajammalu bihi fi hayati. Bagusnya memang dituliskan Bapak Ibu, ya. Tuliskan 2 zikir tadi supaya mudah dihafal atau mudah ditulis kembali. Tak tahu nih kenapa Ustaz Imam tak memberikan papan tulis ke saya ini. Ya, mungkin karena jarang ditulis mungkin. Makanya feeling mereka ini Ustaz tidak perlu. Tapi apa? Minggu depan saja insyaallah. Bismillah. Nah, jadi doanya alhamdulillahilladzi kasani, segala puji bagi Allah yang sudah memberikan aku pakaian, ma'wari bihi aurati, yang dengan pakaian yang diberikan oleh Allah ini saya menutup atau menyembunyikan auratku, wa atajammalu bihi, dan aku berhias dengan pakaian ini, fi hayati, dalam kehidupan. Nah, kemudian kata Nabi, summa, kata Umar bin Khattab, summa amada ila sawbil ladzi akhlaqa, lalu setelah itu Nabi Muhammad mengambil pakaian yang akan ia pakai, pakaian baru yang ia pakai itu, fatasaddaqa bihi, kemudian Nabi setelah memakai pakaian baru itu beliau bersedekah. Kana fi hifzillah, maka orang yang mengamalkan ini, kata Nabi,
kana fi hifzillah, orang yang mengamalkan ini berada di dalam penjagaan Allah Ta'ala, wa fi kanfillahi azza wa jalla, dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa fi sitrillahi hayyan wa mayyita, dan dalam kondisi aib auratnya ditutup oleh Allah, hayyan wa mayyita, dalam keadaan hidup maupun saat dia mati. Karena kenapa ada ungkapan di sini dalam kehidupannya dan dalam kematiannya? Karena ada pula orang yang na'udzubillah Allah sikapkan auratnya ketika dia mati. Ya, apa sebab? Karena mungkin kebiasaan hidupnya ia tidak memperselindungkan dirinya ketika memakai pakaian itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada cerita Bapak Ibu, ya, ketika terjadi tsunami 2000 Aceh tahun berapa? 2004 atau 2005? Sepertinya 2004 ya, 2004. Nah, itu ada kakak kelas saya, senior saya dulu di MAPK Padang Panjang, kemudian beliau ke Mesir, ya, senior kami di MAPK dan di Mesir, itu menjadi korban tsunami dia dan seluruh anggota keluarganya. Ya, Bapak Ibu mungkin pernah lihat Metro TV pada waktu itu bergelimpangan mayat tanpa, ya, saya nengok itu Bapak Ibu ditayangkan oleh nasional, ya, di berbagai TV nasional, ya, ditemukan yang bergelimpangan mayat tanpa pakaian. Nah, Ustadz Andisal, ini nama senior saya, Andisal Putra nama beliau, kuliah Fakultas Syariah di Mesir dulu, menjadi korban. Dia, istrinya, dan satu orang anaknya kalau tidak salah. Dan ternyata setelah berhari-hari tidak ditemukan, ya, 5 atau sampai seminggu setelah kejadian tsunami itu baru dia ditemukan dalam keadaan badan fisiknya dia dan istrinya itu tidak rusak sedikit pun, kemudian dalam kondisi berpakaian lengkap, tidak terbuka sedikit pun auratnya. Nah, padahal istrinya itu, ibu-ibu sekalian, pakai baju kembang, baju kurung, baju akhwat yang apa namanya, yang jilbab lebar, gamis lebar, ya, pakai kaos kaki. Logika manusia ketika terjadi gelombang tsunami itu yang paling mudah lepas pakaian yang seperti apa? Yang longgar-longgar kan, Bu? Dan logika kita, pakaian yang sulit lepas adalah pakaian yang ketat. Nah, pakai lepis itu kan ketat tuh, ya kan? Logikanya sulit itu untuk lepas dari tubuh kita, tetapi kuasa Allah Ta'ala justru yang lebar-lebar itu dijaga oleh Allah, dan yang sempit-sempit itu yang membentuk anggota tubuh itu terbuka pakaiannya mayyitan ketika mereka mati. Nah, makanya di sini, ya, saya lama berpikir memahami hadis ini dari malam Bapak Ibu. Apa maksud fi sitrillahi hayyan wa mayyitan? Orang yang membaca zikir dan doa tadi ketika hidupnya ataupun ketika matinya, aurat dijaga oleh Allah, kehormatannya tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tak sederhana rupanya pakaian itu sekedar menjadi penutup, tetapi rupanya dia adalah identitas, dan bukan hanya sekedar identitas, dia adalah peradaban. Kalau kita ingin melihat peradaban, tengoklah seperti apa pakaian yang mereka pakai, dan yang paling penting dari itu semua, ternyata pakaian itu mencerminkan karakter iman di akhir hidup kita atau di saat kita mati. Makanya saya lama berpikir, istri dari Ustadz Andisal pakaiannya lebar, pakaian akhwat begitu, ya, pakai jilbab. Jilbab itu kan mudah sekali lepasnya, coba. Bu, coba ibu tergolam dulu, ya, pakai jilbab. Itu mukena itu mudah sekali lepas.
Aja ya ibu lah. Bu, aku belum sarapan rupanya. Ya, jadi mudah sekali lepasnya, tetapi mengapa dalam gelombang itu tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena ia komitmen menutup aurat, dan insya Allah itu bertanda ia selalu membaca zikir, membaca doa ketika memakai pakaian. Maka minimal Bapak Ibu membaca Bismillah. Nah, Bapak Ibu tadi pergi ke masjid itu pakai pakaian, ya, pakai baju, pakai jubah, ada nggak baca Bismillah? Jangan lupa nampaknya kan. Minimalnya itu Bismillah. Tapi ada doa khususnya apa? Ada dua tadi. Yang pertama bunyi zikirnya adalah Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'a. Atau hadis yang bersumber dari Abu Sa'id Al-Khudri dan dari Umar bin Khattab tadi, Nabi Muhammad berkata, alhamdulillahilladzi kasani ma wari bihi amrati wa atajammalu bihi fi hayati. Maka apabila dalam hadis yang kedua ini ada yang memakai dengan cara dan etika adab seperti ini, dia berada dalam penjagaan Allah. Nah, ini Bapak Ibu, dia selalu dijaga oleh Allah dengan pakaian yang baiknya itu. Kemudian wafikan fillah, selalu dalam perlindungan kedekatan dengan Allah. Kemudian wafisitrillah atau wafisatrillah, Allah akan menjaga, menutup aurat, ya, dan memperlindungkan kehormatannya hayyan wa mayyitan, baik ketika dia hidup ataupun ketika dia mati. Maka amalkanlah ini Bapak Ibu, ya, supaya Allah jaga kita saat hidup dan Allah jaga pula kita saat kita mati dalam lindungan Allah. Sebelum kita tutup, coba kita ulang dulu doa yang tadi itu. Doa yang pertama, 1, 2, 3. Bismillah, terus dulu ya. Nah, Bismillah itu yang doa pertama tadi itu. 1, 2, 3. Maka doanya besok kita tulisin Bu ya, Pak ya, supaya mudah menghafalnya. Alhamdulillah. Marilah kita baca bersama Bapak Ibu supaya dapat kita barokahnya. Ya, saya baca terlebih dahulu. Mana dia tadi? Ini dia. Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Itu yang pertama. Allah sudah hafal. Doa yang kedua, ini yang supaya Allah jaga kita nanti ketika hidup ataupun ketika mati, Allah lindungkan aurat dan Allah tetap jaga kemuliaan kita. Doanya apa? Alhamdulillahi alladzi kasani ma wari bihi aurati. Ya, ma wari aurati wa atajammalu bihi fi hayati. Insyaallah ada hafal Bapak Ibu. Kalau payah menghafalnya, balik ke kaidah pertama. Baca Bismillah. Baca Bismillah. Nah, itulah barangkali kaji kita pada pagi ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Semoga bermanfaat dan menjadi amaliyah bagi kita, yang mudah-mudahan pula yang sederhana-sederhana dari doa-doa dan zikir ini bisa menjadi amal unggulan kita ketika hidup dan ketika kita mati nanti dan pada saat kita
ada di akhirat nanti insya Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Sebagaimana kita buka tadi dengan salawat dan zikir, kita tutup pula dengan berzikir kepada Allah dan bersalawat kepada Nabi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأسلم الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله